Nah, untuk pengerjaan soal nomor 2 diminta adalah kita menghitung total intensitas medan listrik pada 2 titik referensi. Di mana titik pertama adalah saya memiliki muatan Q1 sebesar 10⁻⁹ coulomb di titik koordinat 0,0. Q2 sebesar 4 kali 10⁻⁹ coulomb di titik 3,0 meter. Lalu saya memiliki titik referensi di 1,0 dan 1,2. Nah, coba saya gambarkan dulu ya, akan lebih mudah. Dalam bentuk 2 dimensi seperti ini. Saya gambarkan dalam bentuk 2 dimensi karena tidak diminta 3 dimensi. Nah, titik Q1 ini berada di titik 0,0, artinya dia di sini. Q1 akan berada di sini. Misalkan saya sebut di sini adalah sumbu X, di sini adalah sumbu Y. Lalu Q2 ini dia berada di sini. 1, 2, 3. Di sini adalah Q2. Q1 dan Q2 berada di sini. Dengan asumsi tidak ada muatan di titik yang lain, saya memiliki 2 titik referensi. Yang pertama dia adalah di sini, di 1,0. Jadi di sini dia adalah 0,0 dan di sini adalah 3,0. Dan saya memiliki titik referensi kedua, dia adalah di sini. Satu lagi. Di sini. Di sini adalah titik 1,2. Sehingga bisa kita bilang medan listrik yang dipengaruhi oleh kedua titik di sini hanya berasal dari muatan Q1 dan muatan Q2 seperti itu. Sehingga bisa kita gambarkan secara 2 dimensi medan listrik di titik 1,0 adalah seperti ini. Di sini dia adalah titik Q1. Di sini ada titik Q2. Di sini adalah E-nya. Nah, sehingga bisa kita dapatkan di sini. Yang pertama di sini adalah Q1 adalah 0,0. Lalu di sini medan listrik saya sebut titik referensi pertama itu dia adalah titik P. Titik P itu dia adalah 0,0. Titik P itu adalah 1,0, Dan titik Q itu dia adalah sama dengan 3, sehingga kita minum dulu. Sehingga kita perlu mencari jarak. Pertama ini dia adalah jarak antara titik P dan Q1. Di sini saya juga perlu mencari jarak antara titik P dengan Q2. Di mana jarak antara titik P dan muatan pertama itu dia adalah sama dengan vektor 1, 0 dikurangi vektor 0, 0. Atau saya bilang di ini adalah koordinatnya dia adalah sama dengan 1, 0. Dengan asumsi di sini adalah sumbu X dan di sini adalah sumbu Y, maka kita dapatkan dia adalah AX seperti itu. Lalu di sini kita dapatkan juga RP2. RP2 di sini dia adalah sama dengan 1, 0 dikurangi dengan 3, 0. Atau kita dapatkan di sini dia adalah sama dengan min 2, 0. Atau dia adalah sama dengan min 2 AX seperti itu. Sehingga medan listrik yang berada di titik P hanya dipengaruhi oleh medan listrik yang dihasilkan yang berada di titik Q1, yang dihasilkan oleh titik Q1 dan medan listrik yang dihasilkan oleh titik Q2. Atau saya bilang di sini dia adalah EP1 ditambah dengan EP2. Gitu. Di mana EP1 ini nilainya dia adalah sama dengan Kq1 per RP1 kuadrat
Ini saya suka lupa. Dikalikan dengan arah vektor satuannya. Atau saya bilang di sini adalah AP1. Di mana AP1 ini adalah sama dengan kaki 1 per RP1 kuadrat sama dengan RP1 per magnitudo dari RP1. Yang untuk dasar dari vektor adalah seperti ini ya. Vektor A itu kan dia adalah sama dengan magnitudo A dikalikan dengan vektor satuannya. Sehingga kita dapatkan vektor satuan A itu dia adalah vektor A itu sendiri dibagi dengan magnitudenya, seperti itu. Sehingga bisa kita dapatkan vektor satuan A P1 dia adalah sama dengan vektor RP1 dibagi dengan magnitudenya dari RP1, seperti itu. Sehingga bisa kita dapatkan di sini. Di sini saya tulis di sini adalah S1 dulu ya. S1. Sehingga kita dapatkan di sini dia adalah K dikalikan dengan 10 pangkat min 9 per RP1 di sini dia adalah AX. Dengan magnitudo dari AX itu dia adalah akar 1 kuadrat. Sehingga kita dapatkan magnitudo RP1 kuadrat adalah sama dengan akar 1 kuadrat dikuadratkan. Atau dia adalah sama dengan 10 pangkat min 9 dikalikan K dikalikan AX volt per meter, seperti itu. Ini baru kita selesaikan EP1 saja. EP1. Nah, selanjutnya kita perlu mencari yang namanya EP2. Kita dapatkan dengan cara yang sama. EP2 dia adalah kaki 2 per RP2 kuadrat dikalikan dengan RP2 per magnitudo dari RP2. Itu kita bilang dia adalah K dikalikan dengan 4 kali 10 pangkat min 9 per RP2 dia adalah nilainya sama dengan min 2AX per akar dari min 2 kuadrat. Di sini dia adalah akar dari min 2 kuadrat. Sehingga kita dapatkan dia adalah K dikalikan 4 kali 10 pangkat min 9 dikalikan min 2AX per ini adalah 4, ini adalah 2 ya. 2 kuadrat bagi akar, 2 kuadrat akar itu kan sama dengan 2. 2 kuadrat sama dengan 4. 2 kuadrat 4 diakarin menjadi sama dengan 2. Sehingga bisa kita coret di sini 4 dan 2. Sehingga kita dapatkan EP2 dia adalah sama dengan min 10 pangkat min 9 K AX, seperti itu. Volt per meter. Sehingga bisa kita dapatkan medan listrik di titik P adalah jumlah dari medan listrik di EP1 ditambah medan listrik yang dihasilkan oleh EP2. Itu kita bilang dia adalah 10 pangkat min 9K dikalikan AX yang ini dikurangi dengan ini 10 pangkat min 9 K AX, sehingga hasilnya dia adalah sama dengan 0 volt per meter, seperti itu. Ini kita baru menyelesaikan titik 10 saja, seperti itu. Ini adalah titik 10. Titik 10. Bagaimana dengan titik 2? 12 kan kita diminta ada 2 titik nih, titik 10 dan titik 12. Sehingga bisa kita dapatkan adalah saya ganti kertas dulu. Kalau kita lihat di sini, medan listrik yang terbentuk di titik 12 itu adalah seperti ini resultannya. Di sini dia adalah titik 0,0 Q1. Di sini dia adalah titik 1,2. Saya sebut di sini adalah titik Q kecil. Lalu medan listrik di titik Q kecil ini dipengaruhi oleh
Q2 juga, dimana Q2 itu dia di titik 3,0. Nah, sehingga medan listrik di titik Q ini, saya sebut EQ ini, dia adalah medan listrik yang dipengaruhi oleh titik Q1, atau saya sebut dia adalah EQ1 ditambah medan listrik yang dipengaruhi oleh Q2, atau saya sebut EQ2. Nah, kita dapatkan EQ1 itu sama seperti yang tadi, kita kalikan K dikalikan Q1 per R. Saya sebut di sini sementara RQ1 dikalikan AQ1. Oh ya, sebelumnya di sini kan RQ1 ini kan dia di sini. RQ1 di sini adalah RQ2. Di mana RQ1 itu dia adalah RQ1 dia adalah vektor titik di Q 1,2 dikurangi dengan titik di muatan 1 atau muatan Q1, dia adalah sama dengan 0,0. Sehingga kita dapatkan RQ1 dia adalah sama dengan 1,2 atau kita bilang dia adalah AX plus 2AY. Di sini adalah X, ini adalah Y. Seperti itu. Di sini kita dapatkan juga dengan cara yang sama, RQ2 dia adalah sama dengan 12 dikurangi 30 atau sama dengan min 2. Di sini kita dapatkan dia adalah min 2AX tambah 2AY, seperti itu. Ya, oke. Sehingga kita dapatkan di sini K dikalikan 10 pangkat min 9 dikalikan tadi AQ1 ini dia adalah sama dengan vektor RQ1 dibagi dengan magnitudnya ya. Sehingga bisa kita bilang RQ1 di sini dia adalah AX plus 2AY dibagi dengan magnitud AX plus 2AY itu dia adalah sama dengan 1 plus 2 kuadrat. Di sini kita dapatkan juga dengan 1 plus 2 kuadrat akar kuadrat, seperti itu. Sehingga bisa kita selesaikan di sini. Kita dapatkan dia adalah K dikalikan 10 pangkat min 9 AX plus 2AY dibagi di mana di sini dia adalah 1 plus 4 adalah akar 5, akar 5 kuadrat adalah sama dengan 5. Di sini kita dapatkan dia adalah sama dengan akar 5. Sehingga kita dapatkan vektor di EQ1 dia adalah K kali 10 pangkat min 9 dikalikan AX plus 2AY dibagi dengan 5 akar 5. Seperti itu. Dan kita punya juga medan listrik yang dihasilkan oleh Q2, di mana medan listrik yang dihasilkan oleh Q2 dia adalah sama dengan KQ2 per RQ2 dikalikan dengan RQ2, sorry ini kuadrat, saya suka lupa, dibagi dengan RQ2 magnitudnya, seperti itu. Sehingga bisa kita dapatkan di sini dia adalah K dikalikan 4 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan, selesaikan di sini dulu, RQ2 dia adalah sama dengan min 2AX plus 2AY. Sehingga bisa kita dapatkan di sini adalah min 2AX plus 2AY. Sehingga menilai magnitud min 2AX plus 2AY dia adalah sama dengan akar min 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Di sini berarti kita dapatkan min 2 kuadrat tambah 2 kuadrat akar kuadrat, seperti itu. Sehingga kita dapatkan di sini adalah di bawahnya bisa kita dapatkan dia adalah akar 4 tambah 4 adalah akar 8. Di sini adalah akar 8 kuadrat, berarti kita dapat di sini akar 8 dikalikan dengan 8 atau 8 akar 8. Seperti itu. Di sini kita bisa masukkan min 2AX tambah 2AY dikalikan dengan 4 kali 10 pangkat min 9 volt per meter. Sehingga bisa kita dapatkan E di titik Q ini adalah EQ1 tambah EQ2 adalah sama dengan, saya tulis ulang, dia adalah K dikalikan 10 pangkat min 9 bisa saya kurangi dikalikan
AX plus 2AY per 5 akar 5. Saya keluarkan di sini. AX plus 2AY per 5 akar 5. Ditambah. Di sini saya kurangi. 4 dikali 4 dikali min 2AX tambah 2AY per 8 akar 8. Dimana 10 pangkat min 9 kali K-nya itu saya keluarin. Sehingga kita dapatkan EQ ini nilainya adalah seperti ini. Kalau kalian mau menyelesaikan seperti ini tidak masalah. Artinya secara konsep kalian sudah clear sampai sini. Selanjutnya kan bisa diselesaikan dengan kalkulator. Seperti itu. Nah, yang perlu kalian pahami di sini adalah karena titik P dan titik Q ini tidak memiliki muatan dan mereka berada di koordinat yang berbeda, artinya kita tidak bisa menjumlah antara EP dan EQ. Seperti itu. Karena dia berada pada titik yang berbeda. Kebanyakan dari kalian melakukan penjumlahan EP dan EQ. Seperti itu. Dan itu secara konsep kurang tepat. Seperti itu. Nah, untuk nomor 2 penyelesaiannya seperti itu kira-kira.